Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan niat kita untuk mencari ilmu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai calon pendidik dapat mengamalkan ilmu kepada peserta didik agar ilmu yang kita punya bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, saya sendiri Adi Gunawan beserta rekan saya Hasanuddin akan mencoba memaparkan suatu materi tentang analisis kebijakan pendidikan inklusi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD. Baik, langsung saja. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama mengenai definisi terkait dengan analisis kebijakan pendidikan inklusi akan dipaparkan oleh rekan saya Kang Hasanuddin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan pendidikan inklusi. Dan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian undang-undang yang berkaitan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan memang setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, maupun itu yang inklusif, yang kurang dalam kecerdasannya ataupun yang normal. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga atau anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena berdasarkan definisi dan turunan dari undang-undang tentang pendidikan inklusi, anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Yang kemudian pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak yang etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan
terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan one school for all. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hasanuddin yang telah memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian kebijakan pendidikan inklusi. Juga tadi disinggung mengenai undang-undang yang berkaitannya, bahwa kebijakan pendidikan inklusi ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pendidikan dan memperoleh pendidikan. Kemudian, pentingnya pendidikan inklusi ini terus-menerus dikembangkan karena banyak sekali kelebihan dan manfaat. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Artinya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak serta-merta diberikan pendidikan oleh orang yang tidak paham. Artinya bahwa tenaga pendidik yang mendidik anak berkebutuhan khusus ini haruslah tenaga pendidik yang mampu berkomunikasi dengan anak tersebut. Oleh karenanya, perlu didukung oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki keahlian dalam memberikan pelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GPK. Nah, dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Apa saja 8 komponen tersebut? Yang pertama, jelas peserta didik. Yang kedua, kurikulum. Jadi kurikulum untuk ABK ini haruslah disesuaikan terhadap kondisi. Yang ketiga, tenaga pendidik. Tadi telah disinggung, tenaga pendidik haruslah memiliki keahlian yang khusus, bisa berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran, buatlah kegiatan pembelajaran yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Buatlah pembelajaran yang belajar sambil bermain, agar seorang ABK atau anak berkebutuhan khusus ini nyaman ketika dia menerima pelajaran. Kemudian yang kelima, penilaian dan sertifikasi, kemudian manajemen sekolah, penghargaan dan saksi, juga pemberdayaan masyarakat. Nah, tenaga pendidik yang terdapat dalam tenaga pendidik ini haruslah tenaga pendidik yang profesional. Dia yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Jadi jelas sekali lagi, tenaga pendidik yang memberikan pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus ini haruslah tenaga pendidik yang mengerti, yang paham, yang profesional, tenaga pendidik yang mempunyai keahlian khusus dalam melakukan proses pembelajaran dengan anak berkebutuhan khusus. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya Adi Gunawan beserta Kang Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kita, tentunya dapat menjadikan kita sebagai pendidik yang dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.